Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian semua? Sehat apa enggak? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, perkenalkan nama saya Ariston Octavianus Gorifa. Nomor pokok mahasiswa saya 21 14 37 20 45. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi ujian tengah semester kami dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Materinya yaitu terdiri dari awal pertemuan kami hingga pertemuan kami yang terakhir. Baik, tanpa basa dan basi, kita akan memulaikan materinya, kawan-kawan. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai silogisme. Silogisme merupakan cara menarik kesimpulan secara deduktif, yakni dari premis-premis umum atau mayor dan khusus atau minor. Silogisme juga disebut sebagai penyimpulan tidak langsung karena konluksi diambil dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Silogisme terdiri dari beberapa jenis, yaitu silogisme kategorik, silogisme hipotetik, silogisme alternatif, intimen. Silogisme kategorik adalah silogisme yang premis-premis dan kesimpulannya berupa keputusan kategoris. Untuk mendapat kesimpulan yang benar, kita harus memperhatikan patokan-patokan silogisme. Sebagai contoh silogisme kategorik adalah premis minornya semua tanaman membutuhkan air. Premis minornya akasia adalah tanaman, kesimpulannya adalah akasia membutuhkan air. Contoh lain adalah premis mayornya semua pencuri tidak disenangi. Premis minornya sebagian anak jalanan adalah pencuri, dan kesimpulannya adalah jadi sebagian anak jalanan tidak disenangi. Silogisme hipotetik adalah silogisme yang merupakan suatu silogisme yang premisnya berupa pernyataan bersyarat. Jenis silogisme ini biasanya ditandai dengan adanya kata jika atau bila. Contoh silogisme hipotetik adalah maka kenyang, premis mayornya. Saya kenyang, premis minornya. Jadi kesimpulannya adalah jadi saya sudah makan. Silogisme alternatif. Silogisme alternatif merupakan silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proposisi alternatif. Proposisi alternatif yaitu bila premis minornya membenarkan keliru satu alternatifnya, kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain. Sebagai contohnya adalah premis mayornya Nenek Sumi berada di Bandung atau Bogor. Premis minornya Nenek Sumi berada di Bandung. Kesimpulannya, jadi Nenek Sumi tidak berada di Bogor. Silogisme intimen. Silogisme ini jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, adun dalam tulisan maupun lisan, yang dinyatakan hanya premis minor dan kesimpulan. Sebagai contohnya adalah, ia menerima hadiah pertama karena ia telah menang dalam sayembara itu. Kesimpulannya, Anda telah memenangkan sayembara ini, karena itu Anda berhak menerima hadiahnya. Ya, itu pembahasan kita mengenai silogisme. Berikut ini materi yang selanjutnya adalah bentuk dan makna dalam bahasa Indonesia. Bahasa pada hakikatnya didukung oleh bunyi ujaran, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Tidak semua bunyi itu digolongkan ke dalam bahasa.
Hanya bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia saja yang dapat digolongkan bunyi bahasa. Namun tidak semua bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dapat disebut dengan bunyi bahasa. Hanya bunyi ujaranlah yang dapat disebut dengan bunyi bahasa. Dalam setiap bahasa orang mengelompokkan sebagai bunyi yang diucapkan ke dalam satu fungsional terkecil yang disebut dengan fonem. Fonem dan morfem. Pengertian fonem dan fungsinya. Fonem merupakan satuan bunyi bahasa yang terkecil yang mampu menunjukkan perbedaan makna. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Misalnya bunyi A, I, U, E, dan O. Jika satu fonem saja diganti atau dihilangkan atau bahkan ditambahkan, maka akan mengubah kata fonem dibedakan atas vokal dan konsonan. Contoh, kasta, kista, kusta. Kata-kata ini hanya dibedakan oleh fenomena A, I, dan U. Ada contoh lagi yang fenomenanya berupa huruf konsonan, misalnya kata jari, hari, tari, lari. Kata-kata tersebut dibedakan oleh fonem J, H, T, dan L. Fungsi fonem itu sendiri untuk membedakan makna. Perbedaan bunyi pada fonem yang membedakan makna ini menegaskan adanya fonem-fonem yang berbeda pula. Pengertian morfem dan pembagiannya. Morfem itu sendiri mempunyai arti kesatuan bentuk atau fungsi bahasa terkecil yang turut serta dalam pembentukan kata dan mempunyai makna. Ilmu yang mempelajari tentang bentuk kata dan prosa pembentukannya disebut dengan morfologi. Adapun pembagian morfem itu sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Morfem bebas. 2. Morfem terikat. Morfem bebas yaitu morfem yang mampu berdiri sendiri dalam ujaran karena telah memiliki makna tertentu. Contohnya, kualitas, lurus, manfaat. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dari satu makna. Maknanya baru jelas setelah dihubungkan dengan morfem yang lain. Morfem terikat mencakup awalan, akhiran, sisipan, dan apitan. Awalan ditambah pada bagian depan kata dasar, misalnya membaca, menghafal. Akhiran ditambah pada bagian belakang kata dasar. Sisipan diselit di antara unsur-unsur kata dasar, misalnya telapak atau tapak. Dan apitan ditambahkan serentak pada awalan dan akhiran kata dasar, misalnya imbuhan per, an dalam permainan. Itu adalah yang barusan saya bahas adalah fonem dan morfem. Sekarang keduanya adalah kata, frase, dan klausa. 1. Pengertian kata dan macamnya. Sintaksis merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang kata, frase, dan klausa, dan kalimat kata merupakan satuan sintaksis terkecil. Hal ini berbeda dengan morfem yang menempatkan kata sebagai satuan terbesar, sedangkan dalam sintaksis satuan terbesar adalah kalimat. Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata berperan penting sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, perangkat frase, klausa, dan kalimat. Jenis kata dibedakan menjadi dua macam, yaitu kata penuh dan kata tugas. Kata penuh adalah kata yang memiliki makna dan dapat berdiri sendiri sebagai ujaran. Kata, misalnya kata manusia
air, dan merah. Sedangkan kata tugas yaitu kata yang tidak memiliki makna dan tidak dapat berdiri sendiri. Misalnya, dan, di, ke, dari, di atas, dan lain-lain. Kedua, pengertian frase dan sifatnya. Frase merupakan satuan sintaksis yang satu tingkat di atas kata. Frase juga berperan penting sebagai pengisi fungsi. Sintaksis frase juga disebut dengan gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam kalimat. Frase memiliki dua sifat diantaranya, yaitu frase merupakan satuan gramatikal yang berdiri dari dua kata atau lebih. Contoh, Ima menangis. Dua frase terdapat dalam satu fungsi unsur klausa atau kalimat, yaitu S, P, O, dan K. Contoh, Intan menyiram bunga melati itu setiap pagi. Pengertian klausa dan pembagiannya. Klausa ada satuan sintaksis berupa runtutan kata-kata yang terdiri dari atas subjek dan predikat. Artinya, dalam klausa terdapat komponen kata dan frase yang berfungsi sebagai subjek dan predikat, objek, dan keterangan. Dalam sebuah klausa minimal harus ada subjek dan predikat, sedangkan O dan keterangan bersifat fakultatif. Contohnya, adik menangis atau kakak membeli baju kemarin. Klausa dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Klausa bebas. 2. Klausa terikat. Klausa bebas yaitu klausa mempunyai unsur-unsur yang lengkap atau sekurang-kurangnya memiliki unsur subjek dan predikat. Contohnya, Susi datang kemarin sore. Dan klausa bebas juga bisa berubah menjadi kalimat majemuk. Klausa terikat adalah klausa yang tidak memiliki struktur yang lengkap, di dalamnya mungkin hanya subjek saja, objek saja, dan keterangan saja. Misalnya, anak itu kemarin malam, dan lain sebagainya. Klausa tersebut terikat biasanya digunakan sebagai kalimat jawaban. Ketiga adalah makna dan perubahannya. Tadi kita sudah membahas fonem dan morfem, kata frase dan klausa. Dan ketiga ini, makna dan perubahannya. Oke, mari kita membahas makna dan perubahannya. Bentuk kata dalam bahasa Indonesia adalah salah satunya adalah bentuk dasar atau yang sering kita sebut dengan kata dasar. Contohnya, kata bisu. Kata bisu maknanya masih dasar, yaitu orang yang tidak bisa berbicara, namun ketika ditambah dengan membisu, dan otomatis maknanya juga akan berubah pula menjadi orang yang bisu. Contoh lain yaitu hata. Maknanya dasar ketika ditambahkan dengan awalan se, maka akan berubah dan maknanya pun akan berubah pula, yaitu sehari, yang bermakna satu hari. Baik, demikian saja pembelajaran kita mengenai bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita masing-masing. Dan kata terakhir saya adalah jangan lupa subscribe